Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang, edisi Senin 5 Februari 2024 bersama saya Guru Injil Filemon. Saudara, saya hari ini mengajak kita membaca dari Injil Matius, pasal 9 ayat 9 hingga 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Mari kita berdoa sejenak untuk bisa memahami apa yang bisa kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh diberikan kehidupan di hari yang baru ini, Tuhan. Sebentar kami akan kembali merenungkan firman-Mu dari Injil Matius. Kiranya Tuhan memberkati kami untuk bisa memahami, mengambil hikmat, dan juga kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Sebab Engkau adalah Allah yang menghendaki belas kasihan. Tolong kami untuk bisa mengerti dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, orang yang beragama, kadang-kala ada seperti ketegangan antara kehidupan keagamaan, berbakti kepada Tuhan, berdoa, dan lain-lain dengan tindakan sehari-hari kita. Seharusnya kedua hal ini tidak perlu dipertentangkan. Tetapi dalam konteks tertentu, seperti yang terjadi dalam kehidupan orang Farisi, mereka lebih mengutamakan tindakan atau perbuatan keagamaan ketimbang perbuatan terhadap sesama, yaitu belas kasihan. Nah, saudara, di sini Tuhan Yesus memanggil Matius untuk menjadi pengikutnya, Matius yang menuliskan Injil ini. Saudara, di dalam kalimat yang Tuhan ucapkan kepada orang-orang Farisi, dia mengutip dari Hosea pasal 6 ayat 6. Di situ dikatakan, "Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran." Saudara, dikatakan kasih setia lebih disukai Tuhan. Tetapi mengapa di dalam kutipan Injil Matius, Tuhan Yesus memakai istilah belas kasihan, bukan kasih karunia? Alasannya adalah pada zaman Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi ada yang memakai terjemahan dari Septuaginta, yaitu kitab Perjanjian Lama dalam terjemahan Yunani. Dan Matius menulis Injilnya dalam bahasa Yunani. Jadi dia memakai terjemahan Perjanjian Lama, kitab Hosea di dalam bahasa Yunani, yang memang memakai kata, "Aku menyukai belas kasihan, bukan korban sembelihan." Jadi pertanyaannya, apakah kata ini punya makna yang sama dengan kasih setia di dalam teks Ibraninya? Tentu penerjemah Septuaginta punya alasan mengapa dia memakai kata belas kasihan. Kalau kita melihat di dalam bahasa Ibrani, bahasa asli dari kitab Hosea, kata yang diterjemahkan menjadi kesetiaan adalah hesed. Hesed berbicara tentang kesetiaan, baik itu kepada sesama, kepada kerabat, teman, tuan, bahkan kepada hamba. Kesetiaan itu punya unsur kesatuan dan solidaritas. Itulah kasih setia, hesed. Sedangkan terjemahan Septuaginta, yaitu bahasa Yunani, memakai kata eleos, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia belas kasihan. Saudara, kata belas kasihan sebenarnya memiliki penekanan yang hampir mirip sama dengan kasih setia. Memang tidak sama persis, tetapi punya kesamaan yang besar. Kasih setia berkaitan dengan loyalitas,
belas kasihan sebenarnya juga punya unsur loyalitas. Kasih setia menuntut pengorbanan, sedangkan pengkhianatan, kebalikan dari kesetiaan atau kasih setia, punya unsur meninggalkan, mengabaikan, mencari kenyamanan diri sendiri. Dan kalau kita bandingkan dengan belas kasihan punya unsur tidak meninggalkan, ya, setia, menolong, tetap tinggal meskipun tidak nyaman, mau berkorban, mau menempuh hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan atau repot. Jadi Anda bisa melihat meskipun terjemahan Septuaginta seolah mengganti kata kasih setia dengan belas kasihan, ternyata dua kata itu menunjuk kepada hal yang serupa. Dan inilah persis yang sedang ditunjukkan Yesus yang dia katakan kepada orang-orang Farisi ketika mereka mengomentari Yesus menerima Matius dan menerima undangan Matius untuk makan di rumahnya. Kasih karunia, kasih setia, belas kasihan Yesus kepada Matius ini tepat sasaran. Kenapa? Karena Matius adalah seorang pemungut cukai, seorang yang sedang duduk di rumah cukai. Dia adalah seorang pengkhianat bangsa bagi orang Yahudi yang berkhianat dengan cara mengumpulkan pajak dari rakyat yang seringkali secara semena-mena untuk kepentingan penjajah Romawi sebelum kemudian mereka pakai uang itu untuk memperkaya dirinya. Pengkhianatan Matius kepada orang-orang sebangsanya, juga kepada agamanya, itu semakin buruk ketika kita mengetahui Matius sendiri sebenarnya adalah seorang Lewi, suku Lewi, yang seharusnya menjadi imam di bait suci. Jadi Matius ini seperti ada double pengkhianatan. Seorang pengkhianat, seorang yang tidak setia. Akan tetapi Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihan kepada si pengkhianat ini. Tuhan Yesus memanggilnya untuk mengikutnya menjadi muridnya. Saya yakin ada banyak hal di balik kisah ini yang tidak diceritakan dengan detail oleh Matius, si pemungut cukai. Sehingga ada orang-orang yang meyakini bahwa Matius sebenarnya hatinya tidak bahagia meskipun dengan kekayaan yang ia peroleh sebagai seorang pemungut cukai. Dan kemungkinan dia sudah pernah mendengar berita tentang Yesus, baik itu tentang ajarannya dan juga perbuatan-perbuatan ajaibnya. Sehingga ketika ia bertemu dengan Yesus dan Yesus memanggilnya, mengajaknya untuk mengikutnya, dia merasakan keistimewaan dari Tuhan Yesus sehingga dia pun segera mengikut Tuhan Yesus. Sehingga kemudian dia mengajak Yesus untuk makan di rumahnya bersama murid-muridnya dan juga dia mengundang teman-temannya sesama pengikut cukai. Jadi ajakan Tuhan Yesus untuk mengikut dirinya itu seolah menjawab kegalauan hati Matius dan ia rela meninggalkan segalanya. Penjamuan itu yang biasa dilakukan oleh orang-orang Israel, kemungkinan sebagai tanda perpisahan dengan keluarganya, pekerjaannya, dan juga dengan teman-temannya. Kemungkinan juga digerakkan oleh keinginan supaya teman-temannya pun mengenal Yesus dan mendapatkan kasih karunia daripadanya. Dan kita tahu bahwa di mana ada kasih karunia Allah, biasanya iblis akan bekerja untuk mengganggu. Melalui orang-orang Farisi yang picik, mereka mencela Tuhan Yesus yang sebagai rabi, mengapa dia mau bergaul dengan kelompok pengkhianat seperti Matius dan teman-temannya ini. Dan kemudian Yesus menanggapi dengan menegur mereka dengan mengutip kitab dari Hosea tadi. Dan ini adalah sebuah ironi, saudara-saudara. Sebab kitab Hosea ditulis dalam rangka menegur bangsa Israel dan Yehuda yang meskipun mereka setia mempersembahkan berbagai persembahan kepada Tuhan, tetapi hati mereka tidak setia. Mereka diancam untuk dihukum, dibuang Tuhan ke negeri asing. Nah, gerakan Farisi sebetulnya ada gerakan yang muncul setelah pembuangan Israel, Yehuda ke dalam pembuangan. Adalah gerakan sebagai respons supaya jangan terjadi lagi ini gerakan Puritan Yahudi. Orang-orang yang mau belajar dari kesalahan masa lalu nenek moyang mereka. Mereka ingin menjadi orang Yahudi yang hidupnya saleh, murni, taat kepada Taurat, supaya jangan tertimpa lagi hukuman seperti yang dialami nenek moyang. Sekaligus berharap supaya Mesias yang dijanjikan Tuhan itu, Tuhan utus apabila mereka sudah menjalankan
memurnikan kehidupan keagamaan mereka dengan harapan demikian, saudara, supaya Mesias itu Tuhan bisa utus untuk membebaskan mereka. Apa yang terjadi pada saat itu? Mereka justru melakukan hal yang sama meskipun dengan cara yang berbeda. Mereka tetap dalam beragama, tetapi mengabaikan esensi dari peraturan hukum Taurat itu, yaitu belas kasihan atau kasih karunia. Jadi antara perbuatan keagamaan dengan perbuatan sehari-hari itu ada diskrepansi atau ada gap yang mencolok. Tuhan Yesus mengatakan Tuhan Allah lebih menyukai belas kasihan ketimbang korban-korban bakaran. Pelajaran bagi kita hari ini adalah, sadarkah bahwa kita ini adalah orang berdosa. Tidak peduli apakah dosa kita itu mencolok, diketahui banyak orang seperti Matius, atau terselubung, ditutupi dengan kehidupan agamawi lahiriah seperti orang Farisi. Tuhan Yesus sebenarnya mengasihi kita semua, termasuk Tuhan Yesus mengasihi orang-orang Farisi, tidak hanya kepada orang berdosa seperti pemungut cukai Matius itu. Persoalannya adalah apakah kita mau mengakui keberadaan diri kita dan menerima undangan Tuhan Yesus untuk bertobat dan menerima pengampunan daripada Tuhan, menerima kasih karunia-Nya. Orang Farisi karena menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, menganggap dirinya benar, akhirnya justru menjadi orang yang Tuhan katakan kalian itu buta, kalian itu telanjang, sebab mereka tidak mau mengakui dosa mereka. Tetapi si Matius, si pengkhianat, si orang berdosa itu justru yang mendapatkan kasih karunia. Dia menanggapi, dia merespons panggilan dari Yesus untuk mengikutnya. Nah, saudara, apa yang dialami Matius ini ada kemiripan dengan apa yang dialami oleh seorang bernama John Bunyan. John Bunyan atau John Bunyan itu adalah penulis kisah fiktif alegoris perjalanan seorang musafir atau pilgrim progress yang pernah saya singgung di renungan harian episode yang lalu, ya sudah cukup lama. Dia menulis sebuah buku lain yang diberi judulnya itu cukup panjang, Kasih Karunia Berlimpah Bagi Kepala Pendosa. Sebuah catatan singkat akan belas kasihan Allah yang luar biasa melalui Kristus kepada hambanya yang hina, John Bunyan, yaitu dirinya sendiri. Dia mengkisahkan pertobatannya. Dia menceritakan kasih karunia Allah yang dia terima. Nah, saudara, sederhananya ceritanya seperti ini. Setelah orang tuanya berusaha memberinya pendidikan gratis, karena dia lahir dalam keluarga yang miskin, John merasa tidak cocok dengan sekolah itu, sehingga ia kemudian berhenti sekolah, mengikuti ayahnya untuk bisa bekerja. Tetapi dia tumbuh menjadi seorang yang ahli dalam mencaci, bersumpah, berbohong, menghujat. Dia juga menjadi semacam kepala geng di siklus kejahatan di kota di mana dia tinggal. Dia mempengaruhi banyak anak-anak muda masuk ke dalam berbagai bentuk dosa. Dia tidak peduli kepada kitab suci, meski menariknya, dia justru hati-hati pada perintah ketujuh dari hukum Taurat, yaitu jangan berzina. Dia tidak melakukan itu. Pada usia 16 tahun, terjadi perang saudara di Inggris di antara pendukung parlemen atau Dewan Rakyat melawan pasukan pendukung kerajaan. Ya. Dalam satu momen, Bunyan ini diutus untuk sebuah misi, tetapi seorang tentara menggantikan posisinya. Tentara yang menggantikannya itu kemudian mati ditembak di kepala, dan peristiwa itu sangat mengejutkan John, sehingga dia menafsirkan peristiwa itu sebagai panggilan Tuhan supaya ia bertobat. Dan bukan kali itu saja, nyawanya selamat dari kemungkinan kematian. Dia beberapa kali nyaris mati, tapi dia tidak mengalaminya. Akhirnya dia terus memikirkan peristiwa-peristiwa itu, dia menjadi depresi, dia sering bermimpi buruk, dan merasa Allah itu murka kepadanya. Maka ketika dia berusaha membuang jauh pikiran gelisahnya, dia kembali kepada dosa-dosanya yang lama, tetapi dalam keadaan yang tertekan, sehingga beberapa temannya merasa kasihan kepadanya, kemudian menyarankan supaya dia menikah, mencari istri yang baik. Semoga dengan mendapatkan istri yang baik, kehidupannya bisa menjadi lebih baik. Menariknya, John itu mendengarkan nasihat teman-temannya itu, dan akhirnya dia menikah dengan seorang perempuan yang ayahnya sangat saleh. Perempuan itu pun ternyata juga adalah orang yang sangat saleh, panjang sabar,
Bahkan dia secara khusus membawakan 2 buku rohani untuk John baca, dan akhirnya mereka sering membacanya bersama-sama. Dan istrinya yang Sally itu sering memberikan bimbingan-bimbingan rohani kepada John. Untuk satu masa, John nampak bertobat, ada pembaharuan, ada perubahan. Bahkan dia pernah sampai ikut kebaktian 2 kali dalam 1 hari. Tetapi yang namanya dosa, saudara, tidak begitu saja padam. Godaan kembali datang, John kembali melakukan berbagai bentuk dosa, sampai istrinya pernah menegurnya dengan keras. Dan mendengar kutukan istrinya itu, John kembali ingin bertobat dan berusaha menghilangkan kebiasaan, terutama kebiasaan kata-katanya yang kotor dan kasar. Tetapi lagi-lagi dia masih suka jatuh ke dalam dosa, dalam berbagai bentuk dosa. Jadi sampai titik itu, John Bunyan masih naik turun dalam perjalanan rohaninya. Sampai satu hari dia beserta istrinya sedang dalam satu perjalanan bisnis, dan mereka melewati sekelompok perempuan yang sederhana, sekelompok perempuan yang miskin. Mereka tanpa sengaja mendengar pembicaraan para perempuan itu, dan mereka kelihatannya adalah orang-orang yang rohani, orang-orang yang saleh. Sehingga John berkata pada istrinya, dia ingin mereka bergabung dengan obrolan para perempuan-perempuan itu. Dan dia merasa sangat terdorong kerohaniannya untuk mendengarkan. Dan akhirnya mereka bergabung, dan setelah mendengar penjelasan dari para perempuan itu, John Bunyan merasa kagum. Dan baru kali itu dia mendengar bahwa ternyata untuk bisa diselamatkan, seseorang itu memerlukan kelahiran baru. Jadi ini sebuah fakta yang mengejutkan, karena dia sangat sering pergi ke gereja sejak menikah dengan istrinya. Bagaimana mungkin gerejanya itu tidak pernah membahas hal ini, ya saudara-saudara. Jadi dia baru pertama kali mendengar konsep itu, ajaran dari Tuhan Yesus, seorang baru bisa diselamatkan kalau dia lahir baru, yaitu butuh anugerah Roh Kudus dan kedaulatan belas kasihan dari Kristus. Jadi dia merasa menemukan akar permasalahan, mengapa meskipun dia mencoba untuk berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih rohani, tetapi selalu jatuh bangun. Jadi pada saat ia mendengar penjelasan para perempuan itu, dia merasa yakin inilah yang seharusnya terjadi. Lagi pula, para perempuan ini nampak meskipun sederhana, tetapi nampak bahagia dan juga tulus. Jadi John Bunyan merasa kagum dengan kedamaian dan martabat dari para perempuan ini. Jadi sejak itu dia mulai serius untuk membaca dan menggali Alkitab. Tapi saudara, perubahan tidak terjadi dalam satu malam. Tetap ada pasang surut, sampai Tuhan kemudian mempertemukannya dengan seorang hamba Tuhan, pendeta bernama Gifford, yang sangat menolong dia untuk menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan dalam diri Bunyan tentang pemahaman firman Tuhan. Dan juga dia sering memberikan saran dan doa kepada John Bunyan untuk berbagai situasi yang John alami. Akhirnya saudara, John Bunyan mencapai titik kedalaman iman yang cukup. Ya, maksudnya dia bertambah dewasa secara rohani. Dan dia mengatakan semakin dia merenungkan firman dan mengingat dirinya, keadaan dirinya orang berdosa, maka timbul perasaan gentar dan sekaligus semakin mengasihi Tuhan. Jadi bisa dikatakan teks firman Tuhan itu menembus hatinya, mengubahnya dari dalam hingga keluar. Itulah alasan kemudian dia menuliskan buku dan menceritakannya lewat buku yang dia beri judul Kasih Karunia yang Berlimpah bagi Kepala Pendosa. Sebuah catatan singkat akan belas kasihan Allah yang luar biasa melalui Kristus kepada hamba-Nya yang hina, John Bunyan. Nah, saudara, apakah Anda merasa kerohanian Anda naik turun seperti yang dialami oleh John Bunyan? Cara bertumbuh yang benar seringkali justru bukan berusaha lebih keras dengan kekuatan kita sendiri, melainkan seperti John Bunyan, semakin berusaha keras untuk berserah kepada Tuhan lewat doa. Jadi berusaha untuk berdoa, berserah, membaca, merenungkan firman, memahami firman Tuhan, merefleksikan, mengingat siapakah diri kita, yaitu orang berdosa, dan membiarkan firman Tuhan itu menembus hati kita yang terdalam. Biarkan Roh Kudus itu bekerja, mengubah kita dari dalam keluar. Disitulah artinya kita mendapatkan kasih karunia Kristus yang berlimpah kepada orang berdosa, kepala pendosa seperti Matius.
seperti John Bunyan dan seperti Anda dan saya. Kiranya renungan hari ini boleh mengingatkan kita, Tuhan lebih suka pada belas kasihan daripada persembahan, dan Dia memberikan belas kasihan itu kepada kita, orang yang berdosa. Apakah kita mau menerimanya? Sekali lagi, kiranya renungan hari ini memberkati saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.